tidak memproses aduan resmi yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga sangat patut untuk dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ada luar biasa anak Ko Alvin ya, anak Alvin Lim, luar biasa ya. Di sini ada, nanti kalian akan tonton videonya. Mereka menggeruduk Kejaksaan Agung, copot Jaksa Agung, dan proses hukum atas dugaan KTP palsu. Jaksa Agung ini ternyata punya dugaan melakukan pelanggaran ini ya, KTP palsu ya. Soalnya ya memang benar guys, ya Alvin Lim ini ditahan itu dalam tanda kutip diduga karena terlalu vokal, berani gitu. Loh, kasusnya sendiri itu ya, kalau dari kerugian material itu paling kalau nggak salah nih, di bawah 10 juta kerugian materialnya. Tapi Alvin Lim harus ditahan. Dan ini, wah, ini nggak bisa. Dan ini, alhamdulillah gue sekarang udah di Jakarta. Insya Allah gue akan mencoba merapat ke anaknya Ko Alvin ini dan timnya Ko Alvin lagi. Ya, sekarang udah bisa. Karena kita memang di Indonesia Bersatu itu beberapa kali gue sama Ko Alvin, dan mungkin gue akan besok Ko Alvin juga. Mumpung lagi di Jakarta, ya kan? Jadi ini anak Ko Alvin ini istimewa, dia berani. Kalian tonton ini videonya guys ya, kalian tonton, dan itu ada channelnya namanya Quotient TV. Itu udah nanti gua cantumin di deskripsi video ya, linknya. Langsung aja kita tonton anak Alvin Lim ini, luar biasa, gas. Tidak memproses aduan resmi yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga sangat patut untuk dicatat. Catat Jaksa Agung Burhanuddin. Bangga dengan Bapak Alvin Lim sebagai pengacara yang berani bahwa bukan berbicara hal yang tidak benar, tetapi ada bukti-bukti autentiknya. Jadi tolong bebaskan Bapak Alvin Lim, bahwa beliau adalah pejuang dan merupakan aset negara. Demikian. Terima kasih. Baik, nama saya Andi Muhammad Rivaldi, biasa singkat AMR. Oke, salam perjuangan buat Bang Alvin Lim yang sangat luar biasa, yang terlalu hebat menyuarakan, ya, yang mana menyuarakan kebenaran tentunya. Namun
di balik perjuangan beliau yang selalu menyuarakan kebenaran, ternyata ada saja kendala-kendala yang harus beliau hadapi, dan itulah ujian-ujian yang memang perlu dilalui oleh Bang Alvin. Yang jelasnya suara masyarakat bisa kesampaian kalau Bang Alvin bisa menyuarakan selalu, terus dan selalu, yang penting terbukti. Terima kasih. Wassalam. Ya, selamat siang, saya Effendi Sutio, saya klien dari LQ Jakarta Pusat. Ya, saya di sini untuk memberikan dukungan kepada Bapak Alvin Lim yang ditangkap secara tidak adil. Jelas-jelas ini kasus yang direkayasa dan ditarget Pak Alvin. Kami jelas-jelas dari para korban tentu merasa sangat sedih ya dengan ditangkapnya Pak Alvin ini. Kasus yang kami serahkan kuasanya kepada Pak Alvin, yaitu banyaknya kasus investasi bodong menjadi macet, tidak ada kemajuan. Walaupun kasus Indosuria sedang dalam persidangan sekarang, tapi kelihatannya juga dengan tidak adanya Pak Alvin Lim di garda terdepan, kasus ini begitu-begitu saja. Kami berharap dari para klien dan para masyarakat, Pak Alvin Lim segera dibebaskan agar dapat membela masyarakat yang dizolimi oleh para pelaku-pelaku investasi bodong ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Raja dari Bogor. Saya ikut dalam aksi untuk membebaskan Alvin Lim. Satu hal yang kami sayangi adalah kami merasa orang-orang yang terzalimi secara hukum, dan kami adalah dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang berpusat di Bogor dengan korban 180.000 orang dengan dana yang terverifikasi sebesar 8,6 triliun. Itu sudah masuk ke PKPU, kemudian juga sudah dan disetujui cicilannya sampai 2 dan 3 sampai 10 kali cicilan selama 5 tahun, dan ternyata itu tidak dijalani. Cicilan pertama sebagian orang saja yang dibayarkan, kemudian cicilan kedua dan ketiga tidak ada yang kami dapatkan dari anggota-anggota kami yang terbayar, dan kami dan sebagian dari anggota kami adalah memberikan kuasa kepada Pak Alvin Lim. Nah, sekarang kondisinya sangat terbalik, di mana Alvin Lim sebagai pembela murni dari orang-orang yang terzolimi, rakyat terzolimi, malah ditangkap dengan dikasuskan dengan kasus-kasus yang seperti itu. Kami merasa sebagai anggota korban koperasi merasa sangat miris ya. Sekarang kami mengatakan bahwa apa? Sekarang sekelas penasihat hukum seperti Alvin Lim saja itu bisa ditangkap karena vokal dia membela kebenaran, suara dia di YouTube mengecam aparat hukum yang tidak membela rakyat, itu bisa dikebiri seperti ini. Bagaimana kami sebagai rakyat biasa? Jadi satu hal yang saya katakan di sini bahwa tolong Pak Jokowi, tidak ada lain, Pak Jokowi harus turun tangan langsung membereskan semua kebobrokan hukum yang ada di Indonesia ya, untuk menyelamatkan rakyat. Ingat Pak Jokowi bahwa kami membela Pak Jokowi, kami pendukung Pak Jokowi ya, kami mengakui pembangunan yang Pak Jokowi lakukan sangat baik, tapi kami merasa terzolimi secara hukum. Kami minta Pak Jokowi turun tangan. Alvin Lim membela rakyat dan dia harus dibebaskan. Selamat siang dan selamat ataupun salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bang Korlap yang telah memberi kesempatan. Dengan ini maka saya akan menyampaikan orasi saya sebelum nanti akan disampaikan secara bergiliran oleh teman-teman partisipasi dan rekan-rekan semuanya. Singkat saja bahwa aksi kita ini adalah meminta kepada penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang saat ini kita ada di depan gedungnya yang megah ini, dan selanjutnya dari sini pun nanti kita akan ke gedung Mahkamah Agung untuk
ataupun ke patung kuda, tapi goal kita sebetulnya di depan Mahkamah Agung setelah dari sini. Bahwa minggu lalu, tepat juga hari Senin, kita sudah ke sini dan meminta kepada rekan jaksa penuntut umum supaya tidak melaksanakan dahulu eksekusi karena pengajuan penangguhan penahanan sedang berjalan. Jadi perkara tersebut, walaupun kami bukan lawyernya, tetapi kami melihat perkara tersebut di karang-karang, saudara-saudara. Perkara tersebut di karang-karang, dicari-cari lagi kesalahannya. Kenapa dicari-cari? Karena perkara tersebut adalah perkara 2015, tetapi dihidupkan lagi di saat ini, di 2022. Adapun perkara tersebut, kenapa saya bilang berani di karang-karang? Karena sistem pembuktiannya tidak cukup bagi majelis hakim untuk memutus perkara tersebut. Kenapa? Saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui, dan alat bukti suratnya pun fotokopi KTP. Ya, kalau fotokopi mana bisa dijadikan alat bukti surat? Sama aja uang kita fotokopi tidak bisa dijadikan untuk membeli suatu barang. Begitu teman-teman. Pak Jaksa Agung Republik Indonesia, kami minta Bapak Burhanuddin harus konsisten dengan penegakan hukum itu. Orang mau bayar, mau damai, tapi perkaranya diproses. Ini ada apa gitu kan? Aduh. Partisipasi pendukung Pak Alvin harap bisa kembali merapat. Jadi karena terputus tadi, ya restoratif justice itu harus dilakukan dan harus diupayakan sebelum sampai ke persidangan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kita sendiri di tim penasihat hukum sudah mengajukan secara resmi penangguhan penahanan yang telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sampai saat ini teman-teman, surat kita itu tidak ditanggapi, tidak direspon, sudah 2 minggu. Kalau memang ditolak silakan, apa alasannya ditolak? Kalau diterima ya silakan. Pak Alvin harus dikeluarkan, kan begitu. Dan secara hukum kita siap, penjaminnya ada, bahkan uang pun kita siap untuk memberikan jaminan secara diatur oleh undang-undang hukum acara pidana. Jadi kita datang cuma tidak ada direspon, begitulah. Dan minggu lalu pun kita ke sini ketemu dengan Bapak jaksa-jaksa, tapi upaya itu pun belum terrealisasi, sehingga kita datang lagi. Kalau memang tidak direspon, tiap minggu sepakat ya kawan-kawan. Kita datang ke sini, kita minta supaya penegakan hukum itu benar-benar bersih dan sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Setuju? Beraskan Alvin Lim. Beraskan Alvin Lim. Iya, jadi perkara-perkara yang Pak Alvin Lim tangani, investasi bodong yang triliunan, itu tidak diproses oleh jaksa agung. Tapi perkara yang begini yang kerugiannya dengar-dengar hanya 6 juta, cepat sekali dan kilat gitu. Ada apa ini dengan penegakan hukum itu sendiri kan? Kalau kita benci terhadap seorang, kita harus objektif secara hukum, jangan dicari-cari kesalahannya. Seluruh manusia di dunia ini pasti ada kesalahannya kalau dicari-cari begitu. Apalagi mobil beliau itu, mobil Pak Alvin itu dibuntuti oleh orang-orang tertentu. Jadi dicari-cari kesalahannya di mana letaknya. Itu tidak diperbolehkan harusnya kan gitu. Apalagi sampai mengikuti mobilnya semuanya kan, itu hal yang tidak diperkenankan.
Jadi kami minta kepada Jaksa Agung supaya benar-benar melakukan penegakan hukum itu sendiri. Saya kira demikian dari saya kembalikan lagi kepada presenter. Bebaskan Bang Alvin! Kita ketahui bahwa perkara ini sudah bergulir dan perkara ini mudah-mudahan bisa diselesaikan di tahap kasasi. Oke. Selanjutnya di Bangga boleh dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kanan, jangan ada yang bertemu. Silakan ke sini semua. Kita bersurah keadilan, jangan takut dengan terik matahari. Mari kita sama-sama di depan sini. Lebih baik kumpul di sini daripada kumpul di sana. Kita ramaikan bergabung di sini. Karena apa? Kita bukan buat ricuh di sini, tapi untuk menuntut keadilan. Yang kiri, silakan merapat ke sini. Mancing. Kami yakin bahwa di depan pun ada pihak kepolisian yang melindungi kami, mengayomi kami, dan melayani kami. Bukan untuk menghalang-halangi. Silakan merapat ke sini. Jangan ada yang betul-betul. Kami di sini kami meminta keadilan, bukan untuk bikin lucu di Kejagung. Oke, akan saya lanjutkan dengan orasi. Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Copot Kejagung! Copot Kejagung! Copot Kejagung ini! Perlu kawan-kawan ketahui bahwa beberapa hari yang lalu itu ada yang menelpon saya, di mana salah satu orang tersebut untuk meminta men-take down berita yang ada di media online. Artinya, ketika berita itu minta di-take down, ada apa dengan Kejagung RI? Apakah sudah bersih dalam penegakan hukum? Apakah sudah tepat dengan melakukan penahanan terhadap Alvin Lim? Di sini cukup unik dalam perkara Pak Alvin. Pak Alvin yang memberikan hanya memfasilitasi tempat tinggalnya itu dipidana, itu dipenjara, dan itu ditahan. Dan kami juga kuat di sini ada kriminalisasi terhadap Pak Alvin. Sedangkan Kejagung RI yang memiliki KTP ganda tidak diproses. Ada apa dengan Indonesia ini? Apakah hukum tidak berlaku dengan para pejabat tinggi? Itu tidak adil. Kalau memang Pak Alvin diproses, Kejagung RI pun harus diproses. Karena kami duga telah memiliki KTP ganda. Copot Kejagung RI! Copot Kejagung RI! Copot Kejagung RI! Di sini Pak Kejagung, kami hanya meminta keadilan, bukan untuk bikin kisruh di Kejagung RI. Di mana yang kami anggap bahwa keadilan itu tidak ada bagi masyarakat kecil. Keadilan yang ada hanya bagi masyarakat ke atas yang memiliki cuan-cuan banyak. Masyarakat kecil tidak memiliki cuan, tidak memiliki rasa keadilan di Indonesia ini, kawan-kawan. Maka dari itu kami hanya meminta, satu, bebaskan Alvin Lim. Dua, copot Kejagung RI. Copot Kejagung RI. Copot Kejagung RI. Karena kami duga beliau memiliki KTP ganda. Di mana penegakan hukum yang adil? Di mana rasa keadilan yang ada di Indonesia ini? Kami ingin tahu bahwa keadilan berpihak kepada masyarakat kecil ini tidak ada, kawan-kawan. Keadilan yang kami duga hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki cuan-cuan banyak, cuan-cuan yang berlimpah, cuan-cuan yang miliaran. Ini kenapa terjadi di Indonesia? Kenapa harus terjadi di Indonesia? Negara kita negara hukum, harusnya hukum diberikan seadil-adilnya kepada masyarakat Indonesia, bukan diberikan kepada orang-orang
memiliki cuan banyak. Maka dari itu kami memiliki pendapat hukum tajam ke bawah tapi lucu ke atas. Karena apa saya bilang lucu ke atas? Hanya buat dongeng, hanya buat dagelan hukum yang akan menimpa oknum-oknum yang di atas. Dunia kita dunia sandiwara di sini kawan-kawan. Negara kita negara sandiwara. Kenapa perkara kecil sepele seperti Pak Alvin ini, yang Pak Alvin sendiri siap mengganti rugi 10 kali lipat dari nilai kerugian itu, kenapa harus ditahan? Sedangkan kami duga Kejagung RI memiliki KTP gajah, kenapa tidak diproses? Di mana keadilan? Di sini kami hanya meminta keadilan Pak Kejagung, tidak lain. Sekali lagi, bebaskan Alvin Lim, bebaskan Alvin Lim, bebaskan Alvin Lim, copot Kejagung RI, copot Kejagung RI, copot Kejagung RI. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anaknya Pak Alvin Lim ditemani oleh penasihat hukumnya, silakan ke atas. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak yang berani untuk mengubah sistem hukum yang berantakan. Namun banyak oknum dari kejaksaan yang tidak suka. Karena itu mereka takut kepada ayah saya, tidak berani untuk melarang sendiri, dan mereka memakai tangan kotor untuk meroyok. Sekarang kalau saya lihat, hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan, tapi hanya dipakai sebagai alat politik. Orang yang nggak punya uang dan kekuasaan, atau mereka tidak viral, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan. Kenapa ayah saya yang alamatnya dipakai untuk KTP itu langsung dipenjarakan, sementara Jaksa Agung Burhanuddin yang diduga memiliki 3 identitas yang berbeda, ayah saya sudah laporkan ke Jamwas namun tidak diproses. Apakah pemerintah tidak berani membenahi negaranya? Apakah pemerintah takut kepada Jaksa Agung Burhanuddin? Di sini saya ingin mempertanyakan, apakah hukum hanya kiasan atau pepesan kosong? Equality before the law itu hanya omong kosong belaka. Nyatanya Jaksa Agung, ketika Jaksa Agung yang diduga melakukan, tidak ada yang berani. Jaksa Agung juga dengan sengaja tidak memproses aduan resmi yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga sangat patut untuk dicopot. Copot Jaksa Agung Burhanuddin, bebaskan Alvin Lim, tegakkan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini juga kita ada bapak-bapak Polri yang selalu senantiasa setia ya mengawal kita untuk memberikan pendapat kita, menyatakan pendapat kita di muka umum yang tentunya telah diatur oleh undang-undang. Baik kawan-kawan, sebelum sebenarnya orasi, mari kita teriakan yel kita. Merdeka! 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 Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila. Adilnya adil yang mana? Apakah adil untuk seluruh rakyat Indonesia atau hanya adil untuk para pejabat-pejabat, para oknum-oknum ya, yang tidak bisa disentuh oleh hukum? Ya. Alvin Lim adalah seorang dari salah satu penegak hukum ya, sebagai lawyer ya, yang berani ya, membela rakyat, membela masyarakat kecil ya, dengan gigih dan berani. Tetapi saat ini beliau dikriminalisasi dengan kasus yang lama ya, 2015 yang lalu, dengan kasus
yang sangat sepele. Tapi bayangkan mereka yang korupsi bermiliar-miliar, mereka yang merugikan negara, lenggang bebas berjalan, seolah-olah hukum di negeri ini hanya untuk orang-orang yang berduit, hanya untuk orang-orang yang berjuang, hanya untuk oknum-oknum yang merusak negara Republik Indonesia ini. Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Alvin Lim membantu rakyat, membantu masyarakat kecil untuk mengklaim dengan memakai KTP, memakai alamatnya. Tetapi Jaksa Agung Republik Indonesia yang diduga memiliki identitas ganda tidak diproses. Ada apa kawan-kawan? Ada udang di balik batu. Semoga dengan aksi kita pada hari ini, para penegak-penegak hukum yang masih baik, yang masih punya tulus ikhlas membangun negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita tahu negara maju, negara akan maju dengan salah satu faktor hukumnya, bukan infrastrukturnya. Ketika hukumnya tidak berjalan, tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka rakyatlah yang sengsara. Kami dari media selalu mengawal perjalanan Bapak Alvin Lim, di mana Bapak Alvin Lim mengajak berdebat, berdiskusi tentang hukum, untuk keadilan, untuk rakyat. Tetapi seperti inilah nasib rakyat kecil, nasib negara kita, di mana aparatur penegak hukumnya, oknum-oknumnya banyak secara masif untuk menjebloskan Pak Alvin Lim dengan kasus yang sangat sepele. Ya, mudah-mudahan Bapak Presiden Jokowi memantau, melihat dari media sosial, dari berita-berita yang ada, di mana kita selalu aksi setiap minggu sekali, kawan-kawan. Apabila Alvin Lim dibebaskan, bebaskan Alvin Lim, bebaskan Alvin Lim, pecat Kejagung RI. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita selalu semangat, teman-teman, semangat menegakkan keadilan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ikatan Keluarga Besar Alumni UI merasa terpanggil dengan perjuangan Kok Lim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di Republik ini. Katanya Republik ini berdasarkan hukum dan demokrasi. Nyatanya penegak hukum tidak melakukan sesuai dengan undang-undang. Mereka mengambil keputusan berdasarkan politik, sehingga di Republik ini hancur, berantakan. Mana yang benar, mana yang salah, kita sudah tidak tahu lagi. Kami ingin Alvin Lim dibebaskan karena dia berjuang untuk demokrasi dan untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Beliau bicara karena punya fakta, karena punya data. Selama beliau aktif, beliau merasakan penekanan dari penegak hukum yang tidak proporsional, yang mengintimidasi, sehingga kita semua hadir di sini untuk membela kebenaran. Saya ingin bertanya kepada yang hadir di sini, siap berjuang? Siap membela Alvin Lim? Bebaskan Alvin Lim.
Oke, kalau begitu apa yang mesti kita lakukan sekarang? Bagaimana? Mari kita menyuarakan bersama-sama. Jangan bosan untuk kebenaran dan keadilan demi tegaknya republik ini. Baik, selanjutnya untuk orasi berikutnya dari Bang Romako. Harap rapatkan lagi barisannya, dirapatkan lagi. Jangan sampai aksi kita siang hari ini digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menggagalkan perjuangan kita untuk membebaskan Alvin Lim. Oke, selamat siang rakyat Indonesia. Selamat siang rakyat Indonesia. Semua yang hadir di sini, kita hari ini turun ke jalan bukan untuk mengganggu kenyamanan para jaksa agung di belakang kita. Kita di sini hanya untuk menegakkan keadilan, menyuarakan keadilan, karena kita yang hadir di sini menilai bahwa advokat Alvin Lim jelas-jelas dikriminalisasi. Sepakat? Oke. Mengapa? Seperti yang diutarakan oleh anaknya atau putri Alvin Lim, Kate Victoria Lim, bahwasanya kita ketahui di mana Alvin Lim ini divonis maksimal daripada kasus yang telah disidangkan sebelumnya, maka jelas-jelas itu kita anggap sebagai kriminalisasi terhadap Alvin Lim. Betul? Kenapa? Karena Alvin Lim ini sedang on fire menegakkan, membela masyarakat, terkhususnya kasus-kasus besar di Indonesia. Salah satunya investasi bodong terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yaitu Indosuria. Betul? Pastilah di situ dengan jumlah nominal uang yang mencapai triliunan. Wajar saja hari ini advokat Alvin Lim ditangkap hanya karena kasus yang remeh-temeh. Iya enggak? Kasus cuma yang dikatakan katanya memalsukan KTP, begitu. Sedangkan kita ketahui yang bisa memalsukan KTP, kata anaknya Pak Alvin Lim, siapa? Masa Pak Alvin yang bisa memalsukan? Pertanyaan logikanya seperti itu. Kemudian yang dimana Pak Alvin divonis 4,5 tahun ya, sedangkan pelaku utamanya hanya 2,5 tahun. Itu jelas terlihat bahwa indikasi kriminalisasinya sangat jelas. Maka dari itu kita petikan kembali, bebaskan Alvin Lim, bebaskan Alvin Lim. Oke. Jika sampai tidak bebas, gimana nasib orang-orang yang menaruh harapan kepada sosok yang memberikan warna dalam proses penegakan hukum? Mungkin dulu kita nggak berani menyuarakan bahwa di sini ada ketimpangan dalam penegakan hukum, tetapi dengan adanya Alvin Lim, masyarakat mau bersuara. Akhir-akhir ke belakang juga sama, masyarakat juga mendukung perjuangan LQ Indonesia Law Firm, di mana video-videonya viral. Kalau kita baca komentarnya, mereka juga setuju dengan perjuangan LQ Indonesia Law Firm dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Maka dari itu seharusnya aparat penegak hukum yang lain, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan sebagainya, bersama-sama menerapkan hukum, menerapkan supremasi hukum yang seadil-adilnya. Maka dari itu kita jangan putus semangat, kita tetap tegakkan barisannya, rapatkan barisannya untuk meneriakkan bebaskan Alvin Lim, bebaskan Alvin Lim, bebaskan Alvin Lim. Semoga adanya kita siang hari ini didengar oleh Jaksa Agung Pak Burhanuddin, bahwa di sini ada rakyat yang meminta untuk pembebasan Alvin Lim, karena beribu orang telah datang ke LQ Indonesia Law Firm untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar proses hukum mereka tidak mandek, di mana Alvin Lim sangat vokal ketika proses hukumnya mandek, dia suarakan. Ada kendala, dia suarakan. Mungkin ini, Alvin Lim mungkin ini pengganggu ini.
Makanya bisa aja kan kita patut menduga bahwa ya kalau ditangkap kayak begitu jangan tuh begitu, betul-betul. Ya, maka dari itu kita patut menduga bahwa sangat jelas apa yang kita utarakan, kita menganggap bahwa Alvin Lim ditangkap ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap advokat. Karena pertama tadi kasusnya ini sudah disidangkan, sudah diputus tidak bersalah. Loh, kenapa disidangkan kembali? Ya kan? Udah nggak bersalah, kenapa disidangkan untuk yang kedua kalinya? Maka dari itu ini jelas sebuah kriminalisasi terhadap Bapak Alvin Lim. Maka dari itu kita teriakan lagi, bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Hidup rakyat Indonesia! Saya memantau di mana mengerti begitu bahwa hukum di Indonesia itu hanya memihak kaum-kaum kelas atas. Ya kalau kita di kampung atau di desa-desa juga kita lihat bagaimana juga aparat penegak hukum ini sangat cepat terhadap penindakan orang-orang yang lemah. Tetapi kepada penjahat kerah putih mereka ya lemas-lemas aja begitu. Maka sekali lagi kita teriakan, bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Cukup sekian, terima kasih yang telah mengawal kami, karena kami di sini adalah aksi damai. Jadi percayakan ke kami, ketika Kejagung kooperatif untuk membebaskan Alvin Lim, kita tidak akan berbuat yang anarkis ataupun di luar aturan undang-undang. Tetapi kami sudah berulang kali, beberapa kali datang ke sini, tetapi hasilnya tidak ada. Inilah yang menjadi permasalahan, kawan-kawan. Jelas-jelas saya katakan apa yang terjadi pada Alvin Lim adalah kriminalisasi. Jelas itu. Nah, apakah kita akan bertindak secara kriminal? Tidak, kawan-kawan. Ya kan? Apakah kita akan masuk ketika Kejagung tidak mendengar apa yang menjadi aspirasi kita? Itu kita tidak akan lakukan. Karena kenapa? Kita tahu aturan. Jangan sampai kita memperjuangkan aturan tapi kita melanggar aturan. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi yang dilakukan oleh Kejagung saat ini. Kita jangan tertiru itu. Maka saya menjadi peserta aksi di sini ikut bangga. Karena kenapa? Hari ini, detik ini kita bisa menjadi sebuah seorang pejuang keadilan. Maka teman-teman berbangga hatilah ketika ada di sini. Siang ini, detik ini kita panas-panasan. Makanya ke depan kita akan tetap berjuang. Bahkan teman-teman yang lain juga sudah menunggu informasi dari kita untuk bergabung di sini. Dengan satu tuntutan, yaitu bebaskan Alvin Lim. Ini adalah permasalahan yang sebenarnya tidak harus terjadi ketika Kejagung lebih selektif dalam menangani dan memahami apa yang terjadi. Kejagung bisa punya hati untuk melihat dari segi kemanusiaan, dari segi permasalahan bahwa yang sebenarnya ini tidak layak untuk dipersidangkan. Saya katakan, kenapa tidak layak? Masih banyak kasus-kasus yang lebih urgent daripada ini. Ada apa dengan Alvin Lim? Ngotot amat untuk dipersidangkan dan itu menjadi vonis maksimal. Inilah pertanyaan besar kita, pertanyaan masyarakat kita. Kenapa Alvin Lim bernafsu banget untuk dimasukkan ke penjara? Baik kawan-kawan, ke depan kita hanya satu tujuan, satu tekad, yaitu satu, bebaskan Alvin Lim. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, salam kenal dari saya, Muhammad Nasrullah, ya. Salam untuk keadilan. Karena
Tadi saya lihat-lihat, saya pantau para peserta aksi damai udah lemah, ya, sudah tidak ada suara. Awalnya saya hanya melihat dan mendampingi, ya. Mana semangat semuanya? Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, ya, luar biasa Kejaksaan Agung ini, luar biasa. Seorang Alvin Lim, ya, seorang advokat yang menyampaikan aspirasi untuk keadilan, berjuang untuk masyarakat, berteriak untuk keadilan, membela masyarakat, dilakukan kriminalisasi, ya, proses hukum yang sudah dilakukan sampai tingkat kasasi dengan putusan Hakim Mahkamah Agung untuk dikembalikan kepada penuntut umum, dan dengan alasan untuk menaikkan berkas kembali dengan dasar bahwa bersifat negatif. Itu sesuatu konyol, ya. Yang bertanggung jawab terhadap penahanan Alvin Lim saat ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan beserta Kasipidum. Jelas-jelas ini direkayasa, ya. Dan terkait Jaksa Agung kita, ya, tidak semua orang bersih, bahkan Jaksa Agung kita juga, ya. Jaksa Agung kita memiliki 3 KTP yang berbeda, ya. Kita sudah mengantongi semua alat bukti, ya. Dengan berjiwa besar, lebih baik Jaksa Agung turun, ya, buat Bapak Presiden copot jabatannya, ya. Kami akan kawal untuk semua. Ingat, kalau masih tidak diabaikan kami akan demo tiap minggu supaya hati nurani Hakim Mahkamah Agung untuk memberikan putusan bebas kepada advokat Alvin Lim. Mohon semuanya semangat, ya. Jangan lemah untuk keadilan, ya. Oke, terima kasih dari saya. Lanjut, terus lanjut, jangan fokus terus. Kalau memang dari kita tidak mau menerima dengan kami masuk. Minggu depan kita demo lagi. Maju, berap. Ini ambil alih kota. Ayo kawan, kita maju. Kalau memang dari Kejaksaan Agung tidak mau menerima kami untuk audiensi, kami akan maju. Maju, ayo maju. Kita maju lagi. Maju. Buta akan hukum pasti akan ditindak secara tidak adil. Ayo, kalau memang dari Kejaksaan Agung tidak mau menerima kami untuk audiensi, kami mohon kepada bapak-bapak polisi, kalau memang dari Kejaksaan Agung tidak ada yang berani menerima audiensi kami, berarti kami patut duga ada oknum-oknum kotor di dalam Kejagung ini. Kita bersihkan oknum Kejagung yang kotor. Kita sapu. Ayo semangat kawan-kawan. Kita jangan pernah takut melawan kezaliman. Saya sebagai masyarakat biasa, memang saya tidak kenal dengan Pak Alvin, tapi saya selalu mengikuti dan selalu melihat konten-konten Pak Alvin yang memang di situ kontennya selalu mengedukasi terkait dan tentang penegakan hukum yang tidak benar dalam Republik ini. Jadi tolong kawan-kawan, jangan pernah takut, terus maju kawan-kawan. Tolong maju kawan-kawan. Kebenaran selalu akan ada kebenaran. Semoga oknum-oknum di Republik ini yang selalu memberi kezaliman Republik Indonesia, dengarlah, jagalah mata hati kalian. Ingat, itu banyak sekali kekuasaan kalian. Ingat, di bumi ini tidak ada yang lebih punya kekuasaan selain yang Maha Kuasa. Bebaskan Alvin Lim. Oke, kita
ke sini. Terima kasih ke Pak Polisi yang ada di depan. Semoga Pak Polisi terketuk hatinya untuk membukakan gerbang secara sukarela. Ya, di sana mereka takut kita akan masuk ke dalam, kawan-kawan. Kalau teman-teman lihat gerbang itu dikunci oleh rantai yang sangat besar dengan gembok juga yang sangat besar. Itu tandanya kejaksaan itu tidak mau mendengarkan aspirasi kita, kawan-kawan. Maka sekali lagi ini jelas dan nyata bahwa Alvin Lim itu dikriminalisasi. Maka kita teriakkan lagi, bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim sekarang juga. Yang semangat, kawan-kawan. Bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim sekarang juga. Semoga Jaksa Agung ini mendengar. Tolong rapatkan lagi barisannya. Saya pikir juga Bapak Kepolisian sudah ada protokolnya di mana mereka dilarang keluar barisan, dilarang mengejar secara perorangan. Saya pikir Bapak Kepolisian akan memihak kita. Maju. Rapatkan lagi bersama kawan-kawan, rapatkan lagi. Jangan sampai aksi damai siang hari ini menjadi yang tak terduga karena kan Jaksa Agung tidak mau atau enggan menemui kita. Jaksa Agung ini patut diduga memiliki KTP ganda, kawan-kawan. Maka proses hukum itu juga Jaksa Agung. Jika aparat penegak hukum memproses Alvin Lim sedemikian rupa, masa tidak bisa juga memproses Jaksa Agung yang diduga memiliki KTP ganda. Itu juga tidak etis. Maka dari itu kita juga harus meneriakkan, cepat Jaksa Agung. Cepat Jaksa Agung. Cepat Jaksa Agung. Cepat Jaksa Agung. Tolong kepada ini para jaksa yang ada di dalam sana, dengarlah aspirasi kami. Janganlah tuli. Di sini ada rakyat yang ingin bertemu dengan saudara jaksa yang terhormat di dalam sana, yang sedang didinginkan oleh AC. Masa tidak kasihan kepada kami? Di sini kami bukan perusuh. Di sini kami datang bukan untuk mencari ribut. Kami di sini ingin menyampaikan aspirasi kami bahwa kami Kabelnya diinjak tuh. Kabelnya jangan diinjak. bahwa kami menduga Alvin Lim itu dikriminalisasi. Tolong itu anak buahnya di Kejaksaan Jakarta Selatan ditindak. Ngotot banget itu ingin memenjarakan Alvin Lim. Cukup sekian, kawan-kawan. Kasus perkara 6 juta perak saja harus dipenjara 4,6 tahun, kawan-kawan. Seharusnya ada restoratif justice. Ya itu, keadilan yang sama, kawan-kawan, betul? Ya, tujuan kita di sini berkumpul yaitu untuk menuntut keadilan. Benar, kawan-kawan? Alvin Lim notabene-nya adalah seorang advokat yang membela rakyat, dan notabene-nya adalah rakyat kecil. Banyak investasi bodong, banyak robot trading dan kasus-kasus yang kakap lainnya yang ditangani Alvin Lim. Sehingga perkara Alvin Lim ini kita ketahui motifnya, kawan-kawan sekalian, bahwa perkara Alvin Lim ini adalah pesanan dari oknum-oknum tertentu. Sepakat? Sementara seorang advokat itu di dalam undang-undang advokat sendiri dijelaskan bahwa advokat memiliki hak retensi. Apa itu hak retensi? Adalah suatu hak yang dimiliki oleh advokat jika menegakkan keadilan atau dalam menangani persoalan atau sebuah kasus, dia harus dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Tapi nyatanya di negeri kita tercinta ini, Alvin Lim diperlakukan seperti ini, kawan-kawan. Tidak dihargai, bahkan dimusuhi oleh negara sendiri. Sepakat? Di dalam ilmu hukum ada asas yang mengatakan bahwa Gestra Sondes Group. Apa itu? Tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana tanpa kesalahan.
kami sangat meyakini bahwa Alvin Lim tidak bersalah dalam hal ini. Tadi sudah dijelaskan orator sebelumnya bahwa kasus Alvin Lim ini bermula diduga dengan adanya pemalsuan surat, yaitu akta otentik KTP. Dan Alvin Lim dianggap sebagai pelaku yaitu serta melakukan sebuah tindak pidana. Oke lah, kita mengikuti logika itu. Anggap saja kita mengikuti logika itu. Tapi persoalannya, kalau Pak Alvin Lim memang bersalah, ya kita anggap aja bersalah. Pelaku utama itu telah diputuskan dan dipidana 4 tahun 6 bulan. Sementara Alvin Lim didakwa dengan penyertaan di pasal 55 dan pasal 56. Penyertaan di situ. Itu harusnya sesuai dengan undang-undang hukum pidana harus dikurangi 1/3% dari pidana pokok. Sementara pelaku utama yang telah dipidana menjalani proses hukuman 2,5 tahun dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alvin Lim dalam hal ini sebagai turut serta, jika kita ikuti logika itu ya, dipidana 4 tahun 6 bulan. Kacau pikiran seperti ini. Ini perlu kuliah hukum atau gimana para penegak hukum ini? Padahal di dalam pasal 57 dijelaskan di situ bahwa jika pelaku turut serta dipidana, dikurangkan pidana pokoknya, yaitu 1/3%. Kita sulit untuk menegakkan keadilan di Indonesia ini. Harusnya kita sebagai bangsa yang besar, harusnya ada budaya malu. Malu terhadap bangsa-bangsa yang lain. Saya menduga di sini orang Belanda, orang Jepang yang notabene telah menjajah kita masih tertawa melihat kita seperti ini. Mereka mungkin bisa saja menganggap bahwa bangsa ini patut untuk dijajah karena mental dan moralnya bobrok. Sepakat kawan-kawan. Dalam penegakan hukum Alvin Lim tidak sesuai dengan due process of law, di mana cara-cara pengadilan, cara-cara dari penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa tidak sesuai di situ. Ada pelanggaran hukum. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mengintervensi kasus Alvin Lim ini. Penegakan hukum ini sudah sakit. Ada infeksi yang terjadi di sini. Dan satu waktu akan meledak infeksi itu ketika masyarakat sudah mulai muak, marah melihat penegakan hukum seperti ini. Banyak kezaliman, banyak kelaliman penegakan hukum. Kami minta kepada Jaksa Agung yang katanya agung, objektiflah dalam menangani perkara. Jangan biarkan masyarakat marah kemudian memberontak. Jangan biarkan itu terjadi. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Saya serahkan ke orator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan kawan? Sepakat? Kita satu suara untuk menuntut keadilan. Sepakat? Mohon maaf warga Jakarta, Pak Polisi, bahwa kehadiran kami ini mudah-mudahan tidak mengganggu. Kami melakukan aksi unjuk rasa damai pada saat ini untuk meminta keadilan, bukan untuk membuat keonaran atau kericuhan di ibu kota ini. Kami meminta keadilan baik kepada Kejaksaan Agung RI maupun Mahkamah Agung terhadap rekan kami
lawyer kami dan penegak keadilan, yakni Alvin Lim, yang kami duga telah dikriminalisasi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena apa? Perkara yang dituduhkan kepada saudara kami, rekan kami, Alvin Lim, itu sudah diperkarakan sebelumnya. Tapi kenapa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan membuka kembali yang sudah ada putusan ingkrah? Ada apa dengan hukum di Indonesia ini? Apakah hukum di Indonesia ini dititipkan oleh oknum-oknum yang memiliki uang banyak atau oknum-oknum yang berjiwa miliarder? Kami di sini membela Alvin Lim untuk segera dibebaskan. Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Copot Kejagung! Copot Kejagung RI! Copot Kejagung RI! Karena apa? Kami menilai Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kami duga sudah tidak memiliki nilai agung. Karena kami duga beliau sendiri ada dugaan telah melakukan pelanggaran hukum dengan memiliki 3 identitas ganda. Kenapa tidak diproses? Apakah aparatur penegak hukum tidak berani untuk memproses Kejagung RI? Atau aparatur penegak hukum memiliki mental tempe untuk memproses Kejagung RI? Wajib kita pertanyakan. Kenapa dengan saudara Alvin Lim, Kejaksaan Negeri Jaksel sangat bernafsu untuk melakukan penahanan? Terbukti beberapa oknum dari kejaksaan ataupun jaksa dibongkar oleh Pak Alvin Lim. Mungkin dengan dugaan kriminalisasi terhadap Alvin Lim, para oknum-oknum yang tidak becus dan tidak beres memiliki rasa khawatir dan takut terhadap Alvin Lim. Karena Alvin Lim merupakan penegak hukum yang netral dan berani, bahkan vokal untuk memberantas oknum-oknum yang tidak bersih di negeri ini. Maka dari itu kami meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo untuk melakukan reshuffle terhadap Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena kami nilai ada oknum-oknum yang bermain dalam kasus Pak Alvin Lim ini. Karena seharusnya proses hukum yang sedang menimpa Pak Alvin Lim tidak semestinya terjadi. Tidak semestinya ada penahanan terhadap Alvin Lim. Maka dari itu kami meminta bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim. Copot Kejagung RI. Copot Kejagung RI. Copot Kejagung RI. Proses Kejagung RI. Proses Kejagung RI. Proses Kejagung RI. Sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh orator yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, satu suara satu komando. Satu suara satu komando. Bebas, bebas, bebaskan Alvin Lim. Bebas, bebas, bebaskan Alvin Lim. Bang Aziz, ayo ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat kawan-kawan? Rapatkan barisan kawan-kawan. Rapatkan barisan.
Mari semangat kawan-kawan. Untuk Kejagung RI, maka Bang Agung RI, untuk yang di dalam sana yang mempunyai kuasaan dan kewenangan di dalamnya, buka mata hati kalian. Kita di sini menuntut keadilan dan kepastian hukum, karena kami melihat di sini sudah jelas adanya kriminalisasi terhadap Bapak Alvin Lim, yang dimana sosok Alvin Lim sebagai penegak hukum dan pembela masyarakat rakyat Indonesia sedang dikriminalisasi. Jadi kita terus semangat kawan-kawan. Kita di sini bukan membuat onar, kita di sini bukan membuat ricuh, tapi kita di sini untuk menyuarakan kepastian dan keadilan hukum yang ada di Republik ini. Rapatkan barisan kawan-kawan. Takbir! Takbir! Bebaskan Alvin Lim! Alvin Lim pembela rakyat kecil. Alvin Lim pembela masyarakat kecil. Janganlah untuk pejabat atau penguasa-penguasa yang ada di Kejagung RI atau Mahkamah Agung RI, janganlah kalian dibutakan dengan kekuasaan kalian, dengan jabatan kalian. Buka mata hati kalian, lihatlah, turunlah. Ingat, kalian sama-sama manusia biasa. Yang hanya membedakan hanya tata dan kekuasaan. Kita sama-sama, kita ingat, di Republik ini ada yang namanya hak asasi manusia. Itu berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, yaitu berlaku terutama kita semua. Hukum tidak berlaku hanya untuk orang-orang yang banyak cuan, buat orang-orang yang hanya punya kekuasaan. Sudah jelas di sini adanya kriminalisasi terhadap Pak Alvin. Sudah jelas ini sudah ada kepentingan, terutama untuk konglomerat, mafia-mafia. Sudah jelas untuk sosok Pak Alvin. Bagi mereka, sosok Pak Alvin ini hanya buat rintangan, hanya pengganggu. Tapi ingat, sosok Alvin Lim bagi kami sosok pembela. Hari ini jarang sosok pemberani seperti Pak Alvin. Hari ini banyak orang-orang yang hanya bersuara demi kepentingan, bukan berani bersuara di publik ataupun di sosmed, membela dan menyuarakan, membela masyarakat kecil. Bukan kawan-kawan. Kebanyakan hari ini petinggi-petinggi dan yang mempunyai kekuasaan hanya bersuara untuk kepentingan. Betul kawan-kawan? Tapi adanya sosok Pak Alvin Lim, dia sosok pemberani. Dia berani menyuarakan, dia berani menarungi oknum-oknum atau penegak hukum yang ada di Republik ini. Sosok Pak Alvin memang jarang ditemukan kawan-kawan. Mari semangat kawan-kawan. Takbir. Keluarkan Pak Alvin. Bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim. Mungkin sambung dengan rekan saya. Jadi kami minta Pak Alvin segera dibebaskan agar kasus kami dan kasus-kasus lain seperti Indosuria yang sudah dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa kasus itu harus diteruskan, tidak boleh diputieskan sampai semua uang rakyat Indonesia dikembalikan. Setuju? Uang rakyat Indonesia harus kembali ke Indonesia, ke rakyatnya lagi. Setuju? Tidak boleh diambil oleh perorangan
apalagi perorangannya asing. Singapura misalnya, setuju? Bebaskan Pak Alvin Lim. Bebaskan Pak Alvin Lim. Setuju? Good. Di tempat kita ini tidak begitu jauh istana kepresidenan, yang mudah-mudahan lembaga eksekutif tertinggi mendengar suara kita ini supaya lebih mengevaluasi lagi kinerja Bapak Burhanuddin atau sebagai Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena diduga perkara Pak Alvin ini dikarang-karang, karena perkaranya sudah pernah ditutup dan dibuka lagi. Dan harusnya sebagaimana surat edaran Jaksa Agung tidak boleh langsung ke pengadilan. Harusnya dilakukan dulu upaya musyawarah mufakat yang namanya restoratif justice, kawan-kawan semuanya. Begitu. Jadi kami minta kepada eksekutif, ketua pemerintahan yakni Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Komisi 3 anggota DPR RI sebagai menaungi dalam bidang hukum yang mewakili kita sebagai masyarakat harus mengevaluasi lagi kinerja Bapak Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Kami minta sekali lagi kepada Pak Presiden dan Komisi 3 harus memanggil Pak Burhanuddin terkait perkara ini, terkait dugaan kriminalisasi ini. Bahwa adapun kritisi beliau Pak Alvin terhadap organisasi kejaksaan bukanlah perorangan, tetapi oknum yang diduga dialami oleh beliau adanya P19 mati, contohnya adanya permintaan uang yang besar atas simpan ataupun namanya pinjam barang bukti. Pada prakteknya itu meminta uang yang besar oknum-oknum kejaksaan, teman-teman. Dan itu secara hukum harusnya tidak diperkenankan kejaksaan meminta uang jikalau ada orang yang mengajukan pinjam pakai barang bukti, kawan-kawan. Jadi seluruh oknum-oknum yang dibongkar oleh beliau banyak yang tidak suka dan mencari-cari kesalahan beliau dan mengarang-ngarang kasus beliau, kawan-kawan. Padahal berkasnya saya sudah baca, tidak ada saksi, bahkan bukti surat pun tidak cukup untuk memiliau, untuk mempidana beliau. Bebaskan Alvin Lim, saudara-saudara. Saya kira demikian tambahan dari saya kembalikan lagi kepada Bang Bram. Oke, untuk kawan-kawan pers. Mungkin bisa dijelaskan agenda hari ini apa nih, Mas? Ya. Kejagung dan Presiden. Terima kasih kawan-kawan media yang telah hadir di sini untuk meliput perkara ini, bahwa adapun kedatangan kami di sini adalah untuk meminta kepada Mahkamah Agung supaya perkara Pak Alvin Lim yang saat ini dalam kasasi supaya beliau diputus bebas, karena berkasnya kami baca tidak mempunyai alat bukti sebagaimana klaim jaksa beliau melakukan hal-hal pidana, bahwa saksi pun tidak ada, bukti pun hanya fotokopi, kawan-kawan media. Dan beliau di sini kita mendampingi anak beliau, anak kandung beliau yang saat ini mendukung beliau dengan suara yang dengan semangat juang yang tinggi yang diwarusi oleh ayahnya. Jadi kami persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada anak beliau, kawan-kawan. Jadi di tangan saya ini sekarang ada 3 data yang berbeda. Jadi diduga bahwa Jaksa Agung Burhanuddin ini memiliki 3 identitas yang berbeda menggunakan KTP palsu. Di sini ada yang satu tanggal lahirnya 1954. Yang satu lagi ada tanggal lahirnya 1959. Alamatnya di Jalan Pitanala. Sekarang ada yang di tanggal lahirnya 1960. Alamatnya di Jalan Ayub nomor 3. Papa saya sudah mengadukan ini ke Jamwas, sudah dilaporkan, namun tidak ditindaklanjuti. Sementara ayah saya saja, dia berani dan ikhlas menjalani hukuman penjara.
yang divonis kepadanya 4 tahun 6 bulan. Padahal seharusnya menunggu putusan yang inkrah. Putusan MA saja belum inkrah. Ini melanggar surat edaran Mahkamah Agung tahun 1985 yang seharusnya, karena papa saya waktu di pengadilan negeri sudah ditahan dan penahanannya sudah habis, masa penahanannya. Seharusnya menunggu putusan inkrah MA. Namun itu tidak dilakukan dan dilanggar. Di sini saya hanya ingin meminta keadilan. Karena saya lihat kalau ayah saya kesalahannya dicari-cari, tapi ketika Jaksa Agung yang diduga melakukan pidana yang sama tidak ditindaklanjuti dan tidak diproses. KTP palsu, ijazah palsu juga. Dan di sini saya hanya ingin meminta keadilan berupa equality before the law. Karena saya hanya ingin meminta apa yang ditakarkan kejaksaan kepada ayah saya juga ditakarkan dengan ukuran yang sama kepada Jaksa Agung Burhanuddin atas dugaan pidana yang sama. Saya berharap Presiden Jokowi bisa bertindak tegas. Seharusnya Jokowi sebagai panglima hukum tertinggi memerintahkan agar aduan resmi ayah saya ini diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan hukumnya, tidak kurang dan tidak lebih. Saya yakin Presiden Jokowi pasti tidak ingin jaksa yang tidak peduli terhadap masyarakat. Apalagi Jaksa Agung Burhanuddin dengan sengaja juga dia tidak memproses aduan resmi dari masyarakat, sehingga patut untuk segera dicopot. Terima kasih. Dan ada lagi kira-kira pertanyaan? Ya, jadi saya tambahkan sebagai kuasa hukum ya. Jadi perkara Pak Alvin Lim ini penegakannya sangat carut marut. Mengapa demikian? Kasusnya ini sudah berlangsung dari tahun 2018. Sudah sempat dihentikan oleh Mahkamah Agung di kasasi ya. Di situ ada amarnya yang menyatakan bahwa perkaranya dikembalikan ke jaksa. Ini 2018, tapi kemudian diungkit lagi di 2022. Ini menandakan bahwa kejaksaan tidak mau dikritik setelah keluar videonya Pak Alvin yang viral itu mengkritik kejaksaan, kebobrokan kejaksaan. Baru kejaksaan mengambil tindakan mengungkit kembali perkara Alvin Lim yang notabene telah dihentikan sebelumnya. Nah, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo dalam hal ini memberikan intervensi kepada jaksa. Perkara Pak Alvin Lim ini kami selaku kuasa hukum, kami telah mengajukan kasasi. Kami mohon kepada Mahkamah Agung perhatikan memori kasasi kami. Itu sangat jelas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kejaksaan di situ. Ketika memori kasasi kami dan upaya hukum kasasi yang telah kami lakukan tidak digubris lagi, berarti bangsa ini memang betul-betul sudah sakit. Dan kami mohon kepada penegak hukum, Mahkamah Agung, periksalah dengan objektif. Jangan memeriksa dengan subjektivitas kalian semata-mata. Karena Pak Alvin Lim notabene-nya orang yang vokal mengkritik kejaksaan, mengkritik oknum-oknum Polri, mengkritik hakim-hakim yang nakal. Kemudian kalian lakukan kriminalisasi terhadap Pak Alvin Lim. Ya, semoga kedepannya di tingkat Mahkamah Agung kasasi kami diperhitungkan dan Pak Alvin Lim segera dibebaskan. Itu harapan kami. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, makasih ya. Ya, Mungkin pokoknya, itu kalau tuntutannya tidak disetujui atau bagaimana langkah ke depan seperti apa nih? Ya, langkah ke depannya kami kan masih berproses. Masih berproses yakni mengajukan kasasi. Adapun nanti hasilnya, makanya kami hadir di sini untuk menyuarakan supaya Mahkamah Agung yang memeriksa perkara itu untuk memutus bebas Pak Alvin Lim karena perkaranya kami duga di Karang-Karang. Adapun nanti hasilnya kami pun masih bisa mengupayakan yang namanya peninjauan kembali. Kami tidak akan berhenti untuk membela Pak Alvin karena beliau sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum Indonesia. Beliau adalah lawyer terbaru yang menyuarakan kebenaran di tingkat nasional, dan kami ingatkan juga Pak Presiden yang kami hormati Pak Jokowi, jangan sampai ya anak beliau yang mengingatkan kepada Bapak kita prihatin Pak, dan ya jangan sampai beliau Ket sendiri yang mengingatkan kepada kita semua tentang penegakan hukum yang orang dicari-cari kesalahannya, padahal itu sudah pernah ditutup di 2018. Kenapa dihidupkan? Tetapi perkara yang lain kenapa begitu cepat?
Tapi perkara yang lain kenapa begitu lama? Tapi perkara ayah beliau Pak Alvin, kedua kami, kenapa begitu cepat? Jadi ada dugaan kuat bahwa ya Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak objektif, tetapi mereka merasa kebencian mereka sehingga bahwa buktinya 100 laporan untuk mencari kesalahan beliau. Kami minta Kejaksaan laporan ya 185. Jadi saya minta Pak Presiden dan Komisi 3 untuk melakukan evaluasi terhadap Pak Burhanuddin karena diduga tidak mampu menghandle anak-anak buahnya di bawah ini, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara. Saya kira demikian. Kejaksaan anti kritik di sini. Jaksa tidak mau dikritik. Itu aja. Ya, terima kasih. Foto bareng.